Amir Syarifuddin. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia. Saya dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 28. Saya bersekolah di SMA Negeri 7 Purworejo. Mr. Amir Syarifuddin Harahap lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 April 1907. Beliau meninggal di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Beliau adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Pada tahun 1948, ia dieksekusi mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis. Amir Syarifuddin lahir dengan latar belakang kaya dan kemampuan intelektual yang luar biasa, memungkinkan dia untuk masuk ke sekolah-sekolah paling elit. Ia dididik di Haarlem dan Leiden yang berada di Belanda. Selama waktunya di Belanda, ia belajar filsafat timur dan barat di bawah pengawasan Theosophical Society. Ayahnya yang bernama Janin gelar Baginda Saripada tahun 1885 hingga tahun 1949, seorang jaksa di Medan. Ibunya yang bernama Basunu Siregar pada tahun 1890 hingga 1931 dari keluarga Batak yang telah membaur dengan masyarakat Melayu di Delhi. Ayahnya keturunan keluarga kepala adat dari Pasar Matanggor di Padang Lawas, Tapanuli. Amir menikmati pendidikan di ELS atau Sekolah Dasar Belanda di Medan pada tahun 1914 hingga selesai Agustus 1921. Atas undangan saudara sepupunya, TSG Mulia yang baru saja diangkat sebagai anggota Volksraad dan belajar di kota Leiden sejak 1911, Amir pun berangkat ke Leiden. Tak lama setelah kedatangannya, dalam kurun waktu 1 tahun, dia menjadi anggota pengurus perhimpunan siswa gimnasium di Haarlem. Selama masa itu, Amir aktif terlibat dalam diskusi-diskusi kelompok Kristen. Namun, pada September tahun 1927, sesudah lulus ujian tingkat kedua, Amir kembali ke kampung halaman karena masalah keluarga. Walaupun teman-teman dekatnya mendesak agar menyelesaikan pendidikannya di Leiden. Kemudian, Amir masuk sekolah hukum di Batavia, menumpang di rumah sepupunya yang telah menjabat sebagai direktur sekolah pendidikan guru di Jatinegara. Kemudian, Amir pindah ke asrama pelajar Indonesich Club Gebouw, Kramat 106. Ia ditampung oleh senior satu sekolahnya, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Menjelang invasi Jepang ke Hindia Belanda, Amir berusaha menyetujui dan menjalankan garis komunis internasional agar kaum kiri menggalang aliansi dengan kekuatan kapitalis untuk menghancurkan fasisme. Barangkali ini mempunyai hubungan dengan pekerjaan politik musuh dengan kedatangannya ke Hindia Belanda dalam tahun 1936. Ia kemudian dihubungi oleh anggota-anggota kabinet gubernur jenderal, menggalang semua kekuatan antifasis untuk bekerja bersama Dinas Rahasia Belanda dalam menghadapi serbuan Jepang. Rencana itu tidak banyak mendapat sambutan. Rekan-rekannya sesama aktivis masih belum pulih kepercayaan terhadapnya akibat polemik pada awal tahun 1940, serta tidak paham akan strateginya melawan Jepang. Mereka ingin menempuh taktik lain, yaitu berkolaborasi dengan Jepang dengan harapan Jepang akan memberi kemerdekaan kepada Hindia Belanda setelah kolonialis Belanda dikalahkan. Dalam hal ini, garis Amir yang terbukti benar. Pada bulan Januari tahun 1943, ia tertangkap oleh fasis Jepang di tengah gelombang-gelombang penangkapan yang berpusat di Surabaya. Kejadian ini dapat ditafsirkan sebagai terbongkarnya jaringan suatu organisasi antifasisme Jepang yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan Amir. Terutama dari sisa-sisa kelompok inilah Amir kelak ketika menjadi Menteri Pertahanan mengangkat para pembantunya yang terdekat.
Namun, identifikasi penting kejadian Surabaya itu dari sedikit yang kita ketahui melalui sidang-sidang pengadilan mereka tahun 1944. Hukuman terberat dijatuhkan pada bekas para pemimpin Gerindo dan Partindo Surabaya. Pada sebuah dokumen Nevis, instansi rahasia yang dipimpin oleh Van Mook, tanggal 9 Juni tahun 1947, menulis tentang Amir. Ia mempunyai pengaruh besar di kalangan massa dan orang yang tak mengenal kata takut. Belanda mungkin tahu bahwa penghargaan berbau mitos terhadapnya di kalangan Pesindo berasal dari cerita para tahanan sesamanya. Bagaimana ia menghadapi siksaan fisik dan moral yang dijatuhkan Jepang. Diceritakan, misalnya, bagaimana ia tertawa ketika para penyiksa menggantungnya dengan kaki di atas. Dalam persetujuan Renville, tanggung jawab yang berat ini terletak di pundak kaum komunis, khususnya Amir sebagai negosiator utama dari Republik Indonesia. Kabinet Amir Syarifuddin mengundurkan diri dengan sukarela dan tanpa perlawanan sama sekali, ketika disalahkan atas persetujuan Renville oleh golongan Masyumi dan nasionalis. Amir Syarifuddin memiliki jabatan sebagai menteri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, Kabinet Syahrir III. Perdana Menteri pada tanggal 3 Juli tahun 1947 hingga 29 Januari 1948 membentuk Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Amir Syarifuddin II. Setelah peristiwa Madiun pada tahun 1948, pada masa pemerintahan Hatta PKI berupaya membentuk negara komunis di Madiun dan menyatakan perang terhadap mereka. Amir Syarifuddin sebagai salah satu seorang tokoh PKI yang pada saat peristiwa Madiun meletus sedang berada di Yogyakarta dalam rangka Kongres Serikat Buruh Kereta Api atau SBKA turut ditangkap beserta beberapa kawannya. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, sekitar tengah malam, di kompleks makam desa Ngalian, Kepala Amir Syarifuddin ditembak dengan pistol oleh seorang letnan polisi militer, sebuah satuan khusus dalam angkatan bersenjata di Indonesia. Sebelum itu, beberapa orang penduduk desa setempat diperintahkan menggali sebuah lubang kubur besar. Dari rombongan 11 orang yang diangkut dengan truk dari penjara di Solo, Amir orang pertama yang ditembak mati malam itu. Beberapa hari sebelumnya, ia dan beberapa orang lainnya secara diam-diam telah dipindah ke rumah penjara Benteng Yogyakarta. Makam Amir Syarifuddin Harahap di TPU Ngalian, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Jadi, sekarang kalian mengetahui tokoh Amir Syarifuddin, bukan? Untuk kalian yang sudah menonton video dari saya, terima kasih.